Iya, Cuma si saya satu pukul orang semuanya, ini. iya. Saya pukul semua, mau anggota saya, mau Farlan saya pukul semua. Kenapa? Karena berkelahi kan. Saya bahasa saya dia nggak mau dengar, ya sudah saya pukul satu-satu. Nah alhamdulillah nggak ada yang berani lawan saya. Hai, apa kabar? Saya Pace, masih di Suara Publik. Kali ini kita tuh kedatangan tamu ini yang gak biasa nih. Orangnya nih orang yang luar biasa. Mau tahu dia nih, siapa dia nih ya? Ini dia nih, ini bro ini, Bro Raja Sirat. Siap. Gimana bro? Sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Jauh perjalanan ke sini? Ya lumayan, tadi habis dari kondangan juga kan, makanya outfitnya ini Makanya aku lihat tadi, batik lah. keren ini, branded kayaknya ini ya. Wah branded, enggak juga terlalu branded lah. Cuma ya apa adanya aja kita pakai, yang menurut saya suka ya saya beli. Iya, betul, gitu. betul. Sehat berarti nih ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Gak panas berarti nih? Panas sih, di luar panas. Puasa? Alhamdulillah puasa. Oh, alhamdulillah puasa ya. Oh, ya betul ini. Ya kebetulan lagi guys ya, ini kita syutingnya lagi di bulan Ramadan, kita lagi puasa jadi nggak ada cemilan-cemilan di meja kan. Biasanya nih ada cemilan kan di meja, nih kali ini nggak ada cemilan ini. Gak usah lama-lama, ini bro ini nih kayaknya dia nih banyak sekali pengalamannya, apalagi nih orang tua ini terkenal di Balikpapan. Kalau ada yang tahu nih pasti gak asing lagi orang ini nih. Apa sih yang pengen ku tanya-tanya dari orang ini? Banyak sih sebenarnya yang pengen ku tanya-tanya nih ya. Kita nih kayaknya flashback aja dulu ya bro ya. Kayaknya kamu boleh, nih, boleh. Boleh. Dulu aku dengar temanmu dulu kamu ini nakal sih di sekolah nih. Ya, ya ini unik juga Tunggu ya. dulu. Sekolah berarti dari SD dulu di mana? Ya kalau SD saya di Manggar, Balikpapan berarti. Balikpapan Timur. SMP. SMP-nya di Balikpapan juga tapi di Balikpapan. utara. Oh, utara ya? Utara. Tuh. SMA. SMA-nya Balikpapan juga cuma di selatan. Oh, di selatan ya. Nah, jadi yang saya belum belajar ini di barat sama di kota. Oh, bahas sama Kalau kota ya. khusus di Balikpapan. Oh, gitu. Padahal tinggalnya di timur nih ya. Tinggalnya di timur. Timur ini penguasa timur kalian tahu nih ya. Bah, enggak juga cuma ya. Sebut aja nama dia ini Raja Sirat. Tahu semua orang ini. Nah, SD nih pengalaman di SD pernah apa katanya aku dengar ada teman-temanmu ini kamu nakal betulan ini. Kalau SD saya di Balikpapan Timur, SDN 001. Itu saya masih ingat di Tanjung Kelor. Kalau SD saya nggak terlalu nakal ya. SD saya itu cuma kepala sekolahnya masih sampai sekarang ini masih ingat kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya kemarin itu cowok. Cuma saya lupa soalnya. Oh, lupa karena sudah. SD sudah kan. Oh ya mohon maaf ya dilupakan. Ya mohon maaf Pak yang apa? Cuma ada beberapa guru yang saya masih ingat. Termasuk Ibu Siti saya masih ingat. Kemudian Bu Wahida, kemudian Bu Ningsi kalau nggak salah, itu yang saya ingat. Kembali lagi kepada nakal tadi, pengalaman nakal. Kalau nakal sih SD belum. Saya SD kayaknya nggak nakal kayaknya. Nggak nakal ya, tapi bandel. Bandel ya. Oh, nakal sama bandel ya. Ya, karena nakal itu berbeda persepsi dengan bandel. Betul. Kalau dibilang saya mucil lah. Nah, bandel sama mucil itu kan 11-12 saja. Apa tuh mucil? Sebetulnya nih aku nih nggak tahu ya orang, aku baru di Balikpapan nggak ngerti bahasa kayak begitu. Apa tuh Ya mucil? jadi mucil ini ibaratkan itu kayak bandel dia. Oh, mucil tuh berarti bandel. Ya, bandel lah. Bandel. Nah, saya mungkin lebih ke bandelnya ini daripada nakal ini. Karena saya nggak, kalau SD tuh ya nakal itu kan dalam artian tanda kutip kan mungkin suka berkelahi, tawuran dan lain sebagainya. Kalau bandel ini ya saya mungkin mengakui saya bandel. Ya salah satu contohnya mungkin saya suka iseng sama guru, sama teman dan lain sebagainya. Tapi kan banyak orang berpikir SD tuh kan tempat ibaratnya kita tuh memulai semua dari SD kan, kita belajar menulis. Semua pasti dari SD kan, berawal dari SD semua kan. Nah, guru yang paling kamu ingat yang berkesan, yang bisa ngajarin kamu sampai bisa membaca, menulis, ada nggak yang masih kamu ingat? Ya tentu madrasah pertama orang tua. Itu ya, paling pertama itu. Betul. Di luar dari guru SD. Betul. Tapi ya itu yang saya bilang tadi, yang saya paling ingat itu Ibu Siti itu. Ibu Siti itu ya. Ibu Siti itu sama ada namanya Bu Evi juga. Bu Evi ya. Bu Evi. Sampai sekarang masih ada beliau. Wallahualam, tapi kalau nggak salah insya Allah masih ada kayaknya. Insya Allah. Oh iya betul. Semoga nih nontonnya. Sekarang udah jadi nih, udah jadi orang ini. Ya amin lah. Belum lah. Insya Allah nanti ke depannya. SD masih kurang ya. Masih kurang. Jadi di SD apa tadi? SD 001 Balikpapan Timur. Balikpapan di mana itu? Di Tanjung Kelor. Kalau orang Balikpapan Timur kenalnya itu di Tanjung Kelor, seberangnya jembatan. Yang Pohon Kelor, lain Pohon Kelor ya? Bukan. Oh lain ya. Mungkin tapi katanya orang sih kenapa dinamakan Tanjung Kelor? Dulu mungkin banyak pohon kelor di sana. Oh makanya betul. dinamakan Ya? Oh ya, aku nggak tahu soalnya
Apa tadi SD apa tadi? SD Lupa. 001 Oh, 01 tuh ya di Tanjung Kelor ya. Tanjung Kelor. Berarti dekat pantai. Dekat pantai. Oh dekat pantai ya. Berarti enak dong kalau misalnya jam olahraga ini langsung bisa mandi pantai Oh dong. iya memang setiap mungkin kita ada hari Jumat atau hari-hari free itu pasti kita jalan santai itu ya pasti kelilingin pantai itu. Pasti ke pantai gitu ke ya? pantai dan Masuk lain nyebur sebagainya. itu ya. Ya enggak lah kan kita kan sekolah kan Oh, masa iya. pagi nyebur basah dong. Ya betul. SMP berarti di mana nih SMP? Nah SMP ini yang mulai dari Bapak Pace bilang banyak kenalan yang bilang saya nakal. Iya betul. Aku mulai nih nakal banyak apa. sekali nih orang-orang ini teman-temanmu nih. Wah, katanya aku kan rencana kan aku mau undang nih bro. Aku mau undang si Sirat ini si Rajan. Nah, aku carilah informasi dari mereka, aku telusuri. Oh dia tuh nakal tuh pernah kulik aja dia tuh dari masa-masa sekolah tuh nakal ya. Nah ini nih pengen aku cari dia ini nakalnya nih. Wah. Ya kalau dibilang nakal sih kalau menurut saya sih enggak juga ya. Terbatas lah. Masih normal lah pada anak muda yang zaman dulu. Cuma kalau bisa dibilang nakal kenapa? Mungkin pertama saya SMP-nya itu di SMP IT Al Aulia. Di mana? Di SMP IT Al Aulia. Itu SMP Islam. SMP Islam. SMP Islam. Hampir sama kayak MTS ya lain. Ya mungkin hampir sama, Hampir cuma ini sama ya? versi swastanya lah. Versi swastanya. SMP Daerah IT. mana tuh? Itu di Balikpapan Utara. Utara ya. Utara dekatnya Pasar Butun lah. Aduh, saya nggak tahu Pasar Butun nih. Ya, pokoknya dari situ lah Balikpapan Utara. Jadi butuh effort lah dari Manggar ini ke Balikpapan Utara itu. Berarti butuh effort. zaman masih SMP tuh kesananya pakai apa? Angkot? Udah ada zaman itu udah ada transportasi sendiri atau apa tuh? Kalau saya kemarin Pernah nggak ya? Pernah juga masih sekolah tuh rasain naik angkot nggak? Oh iya tentu. Saya ya? naik angkot, pernah naik angkot sering. Bahkan di luar dari jam sekolah saya naik angkot masih. Kita belum punya sepeda, belum punya motor, belum punya apalagi mobil kemarin kan. Mungkin punya mobil cuma kan nggak diantar pribadi. Betul. Cuma sama teman-teman. Sama dari teman ya? sini ke mall juga sering naik angkot sama-sama dari Manggar ke BSB, ke Iwalk atau ke BC dan lain sebagainya itu ya naik angkot. Berarti dari sekolah SMP ini naik Ya. angkot ya ke sana? Jadi kembali lagi ke SMP ini karena butuh effort yang luar biasa dari Balikpapan Timur ke Balikpapan Utara Ya ini. utara jauh tuh ya. Ya kami ini diantar kemarin. Oh diantar ya. Diantar sama Om. Om itu dari pagi jam 6 sudah standby. Kami berangkat jam 6 standby itu pergi. Om siapa tuh? Ada Oh, namanya Om Dirham. Oh, Om Dirham. ya? Dirham Syah. Lain Saya ingat juga lain itu. yang aku Karena tahu sekarang berjasa ini, juga dia. Bukan Om Kado yang aku tahu sekarang Om Kado ini. Ya. Itu pengen saya nanti undang dia tuh ke sini nanti. Oke, bisa nanti diundang saya Ya, bisa, lebihkan. nanti Kalau bisa ya. Om Kado itu dia kan dari Malaysia. Ini bagus, saya rekomendasi juga ini. Om Kado ini dia datang ke Balikpapan ini kan dia dari Malaysia ini. Datang ke Balikpapan ini saya pada saat di kelas 2 SMP semester 2. Saya sudah mau naik kelas 3 itu. Naik kelas Baru 3 tuh ya? beliau yang mengantar saya. Oh, yang gantikan itu Yang ya. gantikan. Ada dua orang ini yang berjasa dalam hidup saya di masa SMP. Mas Dirham itu dengan Mas Kado ini. Masih ada Mas Dirham ya sampai sekarang. Mas Adi juga sama Mas Kado juga masih ada karena dia yang ya kalau bisa dibilang setia ngantar dari pagi pulangnya sore. Kemudian juga Mas Kado juga begitu dan lain sebagainya. Ya, sekarang si Kado ikut sama bapak nih Ya dia. kalau Nah, sama itu. Mas Kado sekarang ikut sama Ya Bapak. dari pagi sampai ke pagi lagi tuh orang itu. Ya itu. Berarti SMP-nya di utara situ ya. Di utara. Kalau SMA, SMK, SMA berarti. SMA, Oh SMA ya. saya SMA 5 Balikpapan. Di mana tuh SMA 5? Balikpapan Selatan. Balikpapan Di Selatan. Taman 3 Generasi kalau terkenal di Balikpapan Taman 3 Generasi katanya. Guys, aku nih lama di Balikpapan tapi nggak tahu daerah-daerah apa Taman 3 Generasi, Gunung Guntur, Gunung Bugis, Gunung Selatan tuh nggak tahu ini, serius ini. Nggak ada Gunung Selatan, nggak ada. Oh nggak ada Gunung Selatan ya? Nggak ada. Jadi gitu. Di SMA 5. SMA 5 itu zaman itu masih diantar juga atau Oh sudah ada transportasi? enggak, saya kelas 3 SMP bahkan sudah curi-curi naik motor sendiri sebenarnya. naik motor sendiri ya? Karena SMP itu sebenarnya kita sudah punya SIM. Cuma SMP kami itu dilarang membawa kendaraan sendiri dan juga handphone. Itu dilarang itu. Oh, di nggak SMP. boleh berarti ya? Nggak boleh Oh iya di berarti SMP kami. aku ingat juga zaman aku sekolah dulu tuh nggak boleh bawa handphone tapi ya kita boleh bawa tapi ya itu diam-diam itu. Iya tentu. Ya Itu pasti. dalam Berarti nakal gitu ya ya? skala nakalnya ya dari situ aja saya. Nah, sama ada beberapa ya mungkin bisa dibilang
kembali ke SMP dulu mungkin lebih menarik kalau di SMP. kalau Tapi orang bilangnya. bilang yang lebih menarik banyak kenangannya ya di SMA ini. Ya kalau mungkin sebagian orang kebanyakan bilang SMA. Tapi kalau menurut saya pribadi, SMP. saya di SMP-nya. Nah, kenapa itu? Karena saya pertama saya bisa menjadi ya kalau bisa dibilang penguasa lah kalau di SMP penguasa ya. Gitu. Jadi semua alhamdulillah teman-teman semuanya itu ngikutin apa perkataan saya juga. Termasuk mungkin guru-guru yang sekarang juga tahu kapasitas saya di SMP kayak mana. Apabila saya bilang A itu insya Allah teman-teman saya bilang A juga. Ikut Mungkin juga ada ya mungkin ada beberapa juga teman-teman yang nggak ngikutin. Nah, cuma nggak apa-apa gitu. Intinya ada yang ngekor dari belakang Ya tentu pasti ada yang ngekor. Pasti. Itu ya saya masih kenal-kenal juga teman seperjuangan semua lah. Apa kata saya. Tapi saya juga nakal dalam artian tuh nggak ada nakal untuk saya komandoin untuk tawuran. Saya komandoin untuk ayo kita bekali. Enggak ada, saya enggak ada begitu. Berarti ya zamannya itu berarti enggak ada tawuran-tawuran ya? Ada. Tapi Cuma saya enggak, ya itu saya bilang, saya masih nakal Islami. Islami ya. Dalam artian saya mau jadi penguasa di sini, penguasa gitu aja. Enggak ada saya mau berkelahi, hantam sini Nggak sana. pengen menyerang sekolah Enggak ini ada. berarti ya? Apalagi ngantam sesama sekolah, berkelahi sama sekolah enggak ada. Cuma ada yang pas itu beberapa momen, ada namanya mungkin nama teman saya itu si Farhan. Si Farhan. Saya masih ingat itu, mungkin teman-teman SMP saya juga masih ingat. Ya mudah-mudahan Farhan nonton ya. Ya, Farhan ini saya cari tahu seluk-beluknya. Ternyata dari SD ini Farhan memang kepala batu. Anaknya batu ya kepalanya. batu. Iya. Kepala memang batu keras memang. Keras ya. Hasilnya keras. Jadi dia ini sering dipukulin lah. Ya. Sering dipukulin, kemudian SMP saya dipertemukan karena satu kelas kan. Kita di SMP itu satu kelas namanya. Namanya ada kelas Ikhwan dan Akhwat. Akhwat ini cewek, yang Ikhwan ini cowok. Iya, laki-laki. Nah, saya itu banyak lah, ada 30-an orang, termasuk ada Farhan di dalam situ. Saya lihat teman-teman saya ini yang sudah satu SD dengan Farhan, kenapa kok sering bully? Nah, dalam artian jadi bully lah. Si Farhan ini sering dibully nih. Ya, sering dibully. Nah, saya kan orang yang datang di timur, lihat orang-orang yang perumahan, orang elit, yang semuanya. Ya saya diam aja dulu, semingguan saya diam, pantauin yang mana di sini kepala sukunya, yang mana saya anunya begini. Iya, zaman-zaman sekolah tuh pasti ada tuh yang kayak gitu ya. Iya. Misalnya mereka merasa, ini nih paling ini nih. Gitu ya, saya masih mantau. Orang-orang mungkin belum tahu kapasitas saya di sana kemarin. Cuma ada beberapa momen dari kelas 1 itu saya sudah memberanikan diri speak up. Saya hiring teman-teman semuanya. Bahkan saya ancam-ancam. Dalam artian ya ancam, mau nggak lu berteman sama gua? Kalau nggak mau yang gak usah saya tegur sekalian ini. Jadi teman-teman yang lain saya doktrin, gak usah tegur. Nah itu cara saya kemarin begitu. Tapi untuk berkelahi, untuk pukul-pukul nggak ada. Malah teman-teman saya yang ini, yang satu SD sama Farhan ini, kenapa mukul-mukul? Saya tanya, kenapa? Oh itu memang kepala batu begini. Nah ternyata singkat cerita dia sudah sering berkelahi berdua ini dengan beberapa peserta di sana, beberapa siswa lah. Di sana kelas 2 itu ada momen juga si Farhan ini satu sekelas keroyokin dia. Sampai dia tuh di ronsen. Si Farhan ini dikeroyokin satu kelas. Dia keroyokin. Kalau bisa dibilang sekelas. Saya masih ingat itu dan saya masih ingat banget lah. Banyak yang enggak jujur. Saya yakin banyak enggak jujur. Satu aja di situ yang enggak mukul, ada namanya itu Faruk. Si Faruk ya. Faruk itu. Dia itu di pojokan baca Al-Qur'an. Itu saya ingat banget Faruk. Bahkan yang di depannya guru semuanya dia alim, baik apa, enggak ada semua itu. Saya ingat mukul semua itu. Semua mukul. Cuma yang pas diinterogasi sama guru satu-satu itu enggak ada yang ngaku. Nah, kalau saya ngaku, saya mukul. Saya ngaku saya mukul. Cuma saya mukul dalam artian saya mau misahin. Semua ini kan lagi mukulin Farhan. Ya, cuma saya pukul semuanya. ini. Iya. Saya pukul semua. Mau anggota saya, mau Farhan saya pukul semua. Kenapa? Karena berkelahi kan. Saya bahasa saya dia nggak mau dengar, ya sudah saya pukul satu-satu. Nah alhamdulillah nggak ada yang berani lawan saya. Dia ada yang berani ya? Nggak ada yang berani. Nah itu alasan saya. Saya itu sudah dikasih surat SP sebenarnya. Skor. Iya, skor. Teman itu. saya sudah di skor itu 7 orang. Saya hampir skor juga itu seminggu. Cuma saya dengan alasan itu saya sampaikan apa adanya. Saya memang mukul Bu, saya bilang. Cuma dalam artian saya ini ada tujuannya saya mukul. Mukulin karena dia sudah bergelut ini. Sudah nggak bisa dikasih tahu dengan kata-kata lagi, nggak bisa dipisahin. Mau nggak mau saya pukul. Nah gitu. Tapi itu saya
ditunjuk sebagai ketua kelas di situ. Oh, ketua kelas ya. Kelas 2 iya, yang pas betul. lagi Tanggung jawab pengeroyokan. Ketua kelas tuh pasti kayak Iya, begitu. nah betul. Tapi singkat cerita besoknya si Farah ini nggak masuk karena sudah di ronsen bilang dan lain sebagainya. Anak-anak ini panik semuanya. Besok, singkat cerita besok selesai di sidang semuanya, wali kelas kami masuk. Namanya Miss Dani. Miss Dani ini guru bahasa Inggris sama guru budaya kalau nggak salah. Masuk Miss Dani, ditanya, diam semua anak-anak itu. Kemarin ada apa ya? Pura-pura gila semua. Ada namanya si JC, JJ dipanggil. Cewek. Cowok. Oh, cowok ya. Karena satu kelas itu kita cowok semua. Oh, cowok semua ya. Cowok semua. Dan JJ tahu Bu bilangnya. Ya kayak masih kalau orang ditanya iya, gitu. Pasti. Terus ada apa kemarin? Bekelahi bilangnya. Loh siapa yang bekelahi? Farhan. Tiba-tiba tanpa singkat cerita, guru saya Miss Dani itu manggil. Ketua kelas, Raja. Saya langsung berdiri. Bilang, siap Bu, saya bilang. Kamu nggak jadi ketua kelas lagi. JJ kamu jadi ketua kelas. Langsung dipindah ya. Langsung di switch begitu, terdiam semua orang. JJ itu yang pas dialihkan ketua kelas itu, JJ itu minta maaf sama saya. Lucu banget. Padahal saya juga nggak ada masalah. Maaf aja bilangnya, maaf aja. Enggak apa-apa saya bilang, saya malas ada beban begini. Nawaitu saya juga bagus kemarin Iya, saya bilang. betul, niatnya baik. Iya, saya mukulin itu karena kamu semua nggak bisa diatur saya bilang. Ya sudah, biar saya yang ngatur kamu. Nah, jadi begitu. Kelas 3 singkat cerita juga ya ada namanya Pak Ova dan lain sebagainya. Ya seru lah pokoknya. Ya jadi makanya saya bilang saya banyak berkesan itu di SMP daripada SMP SMA. ya? Oh. SMA juga banyak sebenarnya, cuma lebih banyak di SMP kalau saya. Berarti waktu di SMA tuh lulus tahun berapa? 2017. Itu belum Covid kan? Belum. Belum kan? Oh iya, berarti tuh lulus itu masih banyak kenangan itu pasti juga kan? Banyak. Iya, kalau aku dulu tuh pokoknya yang zaman sekolah yang berkenan itu ya itu di SMA SMK itu yang paling soalnya kan kita lulus pasti otomatis sudah nggak kenal mereka lagi, kan bukan nggak kenal, ibaratnya sudah jarang komunikasi, jarang kita main yang dulu kita main sama-sama, kita sering ngobrol bersama. Ini kan pasti sudah nggak ini lagi sama mereka. Itu sih paling SMA itu yang paling berkesan. Iya, Gitu kan. Berarti masih ingat nggak kepala sekolahnya di SMP? SMP sama SMA. Astagfirullahaladzim, Allah masalah. Aduh, mohon maaf Bu lupa ya. Yati. Oh, Bu Yati ya. Sekarang Pak Fajar. Sekarang Pak Fajar. Sekarang ya? Pak Fajar. Nah, kalau di SMA berarti nih. SMA itu ada 2 kepala sekolah. Yang pertama itu cowok, cuma saya lupa namanya. Yang kedua itu saya ingat cewek, Bu Ririn namanya. Bu Ririn. Ririn ada N-nya. Bu Oh, Ririn. Ririn ya. Oh, Bu Ririn. SMA apa tadi? SMA 5 Balikpapan. Nah, itu menurutmu tuh sekolah itu paling bagus, yang kamu paling banggakan nggak? Pokoknya di antara semua sekolah itu bagus nggak bagimu? Ya kalau saya tentulah. Tentu ya? karena Iya, saya pasti masuk di dong. sana. Iya pasti. Saya membanggakan sekolah saya semuanya. Saya bagus. Dan salah satu tujuan saya memang SMA 5. Dari segi fasilitas menurutmu bagus? Fasilitas alhamdulillah memadai lah. Kalau misalnya bagus kan kita nggak bisa munafik juga. Kalau bisa dibilang lengkap, memadai, menurut saya sebagai siswa yang belajar di sana ya memadai dan lengkap. Kalau bagus itu kan dalam artian ya mungkin kelasnya AC, Iya, betul, free wifi dan lain sebagainya. Kan itu biasa kalau dibilang bagus itu kelas standar internasional gitu. Ini kan masih ya wajar sih. Oke aja gitu. Berarti masih ya oke lah. Oke lah, worth it lah kalau menurut saya belajar sana. Berarti apa tadi? Sudah dari SD, SMP, terus di SMA kan. Berarti kenangan yang paling berharga paling untuk Bro Sirat ini di SMP ini ya? Ya kalau saya lebih di SMP. Sebenarnya 11-12 lah. 2 kali 12 juga lah. 2 kali 12. Berarti selama ini nggak pernah ada nggak guru yang paling dibenci, bukan dibenci sih, Bukan ya mohon dibenci. maaf sih, bukan dibenci, Ya. ya kesel lah atau Ya apalah. ini sebenarnya saya melingkah Bapak Edi. Saya nggak mau bahas ini. Iya, betul Saya sih. kalau ingat ini kadang sakit hati. Saya di SMP sebenarnya. Makanya saya bilang kenapa saya lebih banyak berkenan di SMP gitu. Banyak guru-guru yang ya saya mengakui. Ada beberapa pembelajaran saya nggak bisa mengikuti dengan maksimal karena kapasitas saya cuma sebagai di situ. Ya mungkin ini saya semi sedih juga kalau saya dengar ceritain ini. Saya pernah dikatain otak udang. Oh iya, kalau dikatakan aku dulu ingat juga waktu zaman aku sekolah di SMK itu, ingat aku dikatain guruku tuh, ya mohon maaf aja ya. Nah nanti ini mudah-mudahan disensor, dikatain sama guru saya sendiri tuh. Pernah saya dikatain gitu-gitu Ya, juga saya tuh. mungkin lebih bahasa. Kalau saya mungkin kalau Bapak Edi mungkin di sekolah negeri Saya dikatain begitu.
Saya swasta. Swasta juga. Saya swasta. Tapi bukan Islam kan? Lain. Ya, kalau saya ini ya amat disayangkan lah. Nah, Saya dikatain gitu otak udang ini di sekolah Islam. Islam. Cuma ya ini saya bilang bukan guru sih, ini oknum lah. Saya Iya, dengar-dengar oknum ceritanya kelas 2 SM kelas 2 naik kelas 3 SMP itu orangnya sih nggak ada Kurang gurunya nggak ada nih yang ngatain saya demikian. Memang ada beberapa juga yang sering ya mungkin guru ini nggak bisa munafik juga ya, nggak bisa sembunyikan juga bahwa dia ini nggak suka sama murid ini. Iya betul. Saya suka lihat, oh ini guru Ya paling ada nggak suka sama saya. Ada guru aplikasi. Ya, atau benar. ini, Oh, itu pasti banyak. di jenjang pendidikan sekolah itu pasti ada dong. Iya, benar. Iya pasti. Yang guru B ini lebih proper ke saya ini. Nah, makanya saya dekatin. Ya banyak. Seperti kayak apa ya, kayak Pak Ovan itu saya kenal baik sama Pak Ovan, beliau. Saya kenal sama Pak Tamam, Pak Turyadi. Nah, mungkin ini yang paling saya kenang-kenang. Pak Baskoro. Banyak sih yang saya kenal yang dekat lah sama Iya, saya. iya, yang Ada dekat beberapa ya kalau bisa dibilang muka dua lah. Memang tuntutan pekerjaan harus suka sama ini kan. Muka Tapi dua ya? Kayak iya. apa mukanya dua? Berarti Di kepalanya dua belakang gitu ya? iya, kalau dia kalau kamu ngomong di belakang kan dia ngeliat juga bisa gitu. Ya jadi ya saya malas sebenarnya bahas-bahas begini. Saya mau buktikan ini dengan karya-karya saya. Ya, itu saya mau betul. buktikan ini apa yang Bapak Ibu katakan ini salah. Iya, gitu salah. loh. Oh, Karena kita saya nggak kayak enggak gitu. benar. Betul, Karena ya inilah tidak adilnya negeri kita ini. Nah iya betul. Guru itu hanya dibolehkan satu pembelajaran saja bisanya. Contoh umpama metik, dia bisanya cuma metik aja. Kalau ditanya giliran yang lain anak belum muridnya tentu. dipaksa semua Anak pelajaran. murid, ya ini lucunya ini. Anak murid dipaksa semua pembelajaran. Nah itu yang mungkin ya semoga Menteri Pendidikan bisa mendengar, Presiden juga. Ya ini masukan dari kami sebagai. Iya betul. Ya nggak yang apa-apa. pernah Kita bebas dong sebagai warga negara Indonesia. Kita bebas berdemokrasi dong. Iya kan? Itu bisa kalau bisa dibilang sih dikasih minat aja gitu. Apa sih anunya orang ini, bakatnya orang ini, misalnya olahraga, dia suka olahraga, ya sudah kasih fokuskan di olahraga gitu. Jadi nggak terbagi otaknya gitu, nggak semua pembelajaran difokuskan kan gitu. Kan saya malas bahas tadi ini masalahnya gitu. Iya, kalau itu sih banyak. Soalnya zaman aku sekolah tuh ya mau bilang dikasarin sama guru kita itu kita bukan oknum lah istilahnya kayak gitu. Ya kalau saya bilang bukan guru itu oknum Iya, lah. oknum. Saya nggak berani bilang Iya. itu guru. Karena Soalnya, guru itu digugu dan ditiru. Iya, Itu betul. guru itu digugu dan ditiru. Nah, betul tuh. Ingat itu guys. Di sekolah apalagi ini kan sekarang ini zamannya Covid kan pasti kayaknya mereka ya kayaknya belajar ya pasti jarang ke sekolah, online semua pasti begitu ya. Ya pasti ya sangat sayangkan aja sih Covid sih mereka sekolah kayak kemarin tahun perpisahan mereka kemarin kayaknya kurang berkesan atau apa. Tapi ya tetaplah semangat lah intinya belajar itu aja. Ya tapi yang disayangkan ya itu yang kata-kata dari guru itu aja tuh ya. Ya Iya itu, kan? Ya itu itu yang saya sayangkan sih. Ya ibarat ya, yang berlalu ya lalu. Intinya yang sekarang kita buktikan aja kan bahwa kita tuh enggak seperti yang kayak gitu dong. Benar, kita harus benar. bisa dong. Iya. Iya. Salah satunya cara membuktikan ya itu tidak dengan kata-kata, tidak dengan membalas. Salah satu cara membuktikan yang terbaik adalah melakukan dan mengagetkan dia. Iya, Action betul. saja kamu. Betul. Jadilah kamu orang yang betul-betul apa persepsinya orang ya. Betul Gitulah. betul. Itu guys itu ya kita flashback lah ke masa lalunya si Bro Sirat ini Bro ini. Ya begitulah ya. Pokoknya intinya di zaman sekolah tuh ya pasti kayak gitu. Nah, ini kita nih kayaknya aku pengen ngulik lagi deh nih. Pernah nggak nih kamu nih nyesel sama dirimu sendiri? Di belakang-belakang ini pernah nggak nyesel? Kalau menyesal saya nggak Ada pernah. nggak yang pernah disesali ya? Misalnya ada kamu nih, aduh aku tuh pengen yang gini nih, tapi aduh pasti gini, kok kenapa jadi begini? Pernah nggak nyesel? Kan pasti penyesalan datang dari belakang dong. Ya benar. Sesuai pepatah kan penyesalan itu tidak ada di awal. Iya betul. Pasti di belakang. Karena kalau di awal itu namanya pendaftaran. Iya betul pendaftarannya. Kalau dibilang menyesal, ya mungkin semua manusia pernah menyesal. Cuma saya pernah belajar juga baru-baru ini di belakangan ini bahwa penyesalan itu tidak ada, dan sebenarnya kalau menurut kepercayaan saya itu penyesalan itu tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Penyesalan ini semua yang kita lakukan di muka bumi ini sudah ditulis oleh Yang Maha Kuasa di atas itu. Ini sudah jalan kita nggak boleh menyesali. Jadi kita harus menjalankan saja. Jadi kalau bilangnya Bapak Edi ada penyesalan dulu. Dulu. Pernah ada penyesalan, tapi setelah saya belajar ini bahwa apa di dunia ini yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya alhamdulillah nggak pernah menyesal. Saya langsung bilang, mungkin ini sudah jalannya. Sudah jalannya Ya gini ini Intinya sudah saya bilang kita harus kawin berlapang takdir dada. semua. Ya. Nah, gitu ya. Saya sudah nggak pernah menyesal lah kalau begitu. Jalan-jalan itu saya percaya bahwa
sudah ditentukan oleh Allah. Intinya kita jalan dengan niat baik. Benar, Sudah, nawaitu aja. kita baik. Iya betul, nawaitu kita harus baik ya betul. Terus ini tentang ya kita masuk sedikit tentang dengan family lah, keluarga ya. Pernah nggak nih ada berselek atau bertentangan dengan keluarga atau orang tua, bapak, ibu, adik sekalian semua? Ya, kalau bertentangan saya pernah bertentangan. Pernah ya? Pernah. Dengan orang tua, dengan adik juga pernah semuanya. Dengan orang tua juga pernah, terutama bapak kan. Bapak saya cowok gitu, saya juga cowok gitu ya. Tentu dong, bapak cowok dong. Maksud saya ya saling sama-sama, compare lah, sama-sama cowok kan. Keras kepala lah. Keras kepala gitu. Gitu sih. Lebih ke ego masing-masing. Iya, betul, Cuma betul. saya nggak mau nyalakan orang tua saya. Iya betul. Karena orang tua pasti mau didik anaknya yang terbaik lah. Benar. Karena saya juga punya pepatah yang mengatakan kalau jika kita melihat anak kecil, katakan kepada mereka bahwa anak kecil itu lebih baik daripada saya. Ketika kita melihat orang tua, katakan orang tua itu lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena orang tua itu lebih duluan beramal daripada saya. Iya betul. Jadi salahkan duluan itu diri kita, jangan salahkan orang lain. Nah, jadi kita harus merendah, harus ya salahkan diri kita lah. Bagaimana? Walaupun kita merasa kita ini paling baik, nggak boleh. Itu sangat tidak dibolehkan dalam agama. Jadi itu yang saya bilang. Kalau kita lihat anak kecil, katakan anak kecil itu lebih baik daripada saya. Kalau kita lihat orang tua, katakan orang tua itu lebih baik daripada saya gitu. Jadi saya tidak menyalahkan orang tua saya. Mungkin memang masukannya bagus, cuma ada ego, ada ego, dari pasti kiri kanan, ya kan. Saya tidak mendengarkan, jadi saya mengikuti jalan saya sendiri gitu. Ya sih pasti ego tuh pasti ada itu ya. Pernah nggak berbeda pendapat sama orang tua? Ya itu saya bilang masalah yang tadi saya agak Orang tua misalnya, aku nih mau anakku tuh jadi ini nih, tapi kamu tuh maunya harus yang ini nih. Pernah nggak? Ya gitu? pernah. Pernah ya. Pernah. Terutama dari semenjak masa sekolah saya sudah berbeda pendapat sama beliau. Beliau mau masuk sekolah yang A, saya mau masuk yang B. Misalnya beliau mau masuk saya kan di pesantren, tapi saya di yang negeri dan lain sebagainya. Itu sering. Nah mungkin dari awal mula itu saya sering berbeda pendapat sama beliau gitu. Kalau mau diingat-ingat, ya pasti lah kita ada momen-momen kebersamaan sama keluarga. Apalagi sekarang pandemi kan sudah jarang banget berkumpul sama keluarga. Pasti ini kan ada kesibukan yang nggak bisa diinin lagi lah. Ada nggak momen yang paling pengen diulang sama keluarga lagi nih? Ya, kalau momen pengen diulang itu banyak ya. Karena seperti lagu juga, harta yang paling berharga itu adalah orang tua. Keluarga. Kalau orang tua saja tidak jadi masalah. Iya betul. Ini masalahnya keluarga. Iya, betul. Nah, ada adik, entah nenek dan lain sebagainya. Ya banyak kalau yang mau diulang banyak. Apalagi sekarang ini kan saya sudah beda rumah juga. Oh beda rumah sekarang ya? Sudah beda rumah. Saya lebih mandiri lah. Lebih ngikut ke nenek yang dari mama gitu. Saya nggak sama orang tua lagi tinggal gitu. Kalau momennya yang banyak yang mau diulang, saya nggak bisa sebutkan karena semua momen yang bersama keluarga itu pasti pasti bagus indah banget. Indah banget. Pasti momen-momen bagus itu ya. Tapi ada nggak paling ya salah satu atau pengen nggak kita nih pernah aku diajak sama orang tua tuh pernah diajak ke sini, pernah maksudnya kita tuh ke sini tuh jadi ceria bareng tuh pernah nggak di situ? Momen simpel aja mungkin makan bersama ya di meja makan itu. Itu yang paling. saya gitu. Iya sih momen itu makan bersama itu ya paling tuh ya. Apalagi ini kan bulan Ramadan ini kan. Jika orang tuamu nih, bro, nonton ini apa nih yang pengen disampaikan? Ya, saya mau bilang terima kasih ya. Sudah membuat saya seperti yang ada sekarang ini ya. Ya betul. Kita jadi sekarang ini tanpa ada dukungan orang tua, tanpa ada doa dari orang tua pasti nggak bisa ya. Ya, kita nothing. Iya, Nothing, betul. Bro. Kita nggak ada apa-apanya ini. Ya, terima kasih sudah membesarkan, sudah kasih tujuan hidup. Sudah kasih kisi-kisi bahwa menjadi orang tua itu demikian, menjadi dewasa lah, bukan orang tua, menjadi dewasa itu saya sudah dikasih kisi-kisinya, ya terima kasih. Saya bisa mandiri sampai sekarang ini, ya walaupun mampu gitu, mempunyai privilege, cuma saya kadang dikatain bodoh, dikatain tidak jelas lah. Kenapa? Karena saya suka tidak memanfaatkan privilege itu. Cuma saya terima kasih kepada orang tua saya, terutama bapak, ibu,
Dan bukan orang tua saya sih, kepada om saya juga, adanya bapak, adanya mama dan lain sebagainya. Pokoknya orang-orang Terdekat. keluarga saya Ya, lah, orang terdekat keluarga. saya terima kasih banget. Karena kenapa secara saya tidak sadari bahwa mereka ini semua adalah mentor saya gitu. Ya betul. Itu. Terus ini, nah itu kan tadi kita sudah masuk ke dalam dari flashback masa-masa sekolahnya, terus ke dalam keluarganya kan kita udah tahu nih semuanya. Nah, sekarang ini pengen aku nyari-nyari yang di luar dari itulah. Ya, kesibukan sekarang ini apa nih kesibukan? Kuliah, kerja, atau mungkin pengangguran, jalan ke sana kemari kan? Apa Ya. nih? Untuk sekarang ini saya kerja sambil kuliah ya. Nah, Gitu. kerja sambil kuliahnya. Oh iya betul. Kerja sambil kuliah saya ini. Mantap ini. Nah, ini anak muda yang harus dicontoh nih, kerja sambil kuliah tuh ya pasti pikirannya tuh terbagi dua tuh ya, mau pikir kuliah atau kerja, tapi alhamdulillah di manajemen waktunya baik ya. Ya alhamdulillah saya diberi kesempatan juga sama yang di atas oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu memanage waktu dengan baik. Menurut saya sih sudah baik saya manage waktu, walaupun ada beberapa yang janggal juga. Cuma itu ya. Ya ini namanya progres menjadi Ya, dewasa progres, ini, ya, bagaimana betul. caranya kita memanage waktu kita, time kita kan. Misalnya jam sekian kita harus apa, jam sekian nilai kita sampai itu kita harus proper ke depannya itu gimana. Ya, betul itu sih. Terus ini ada nggak ketertarikannya dengan dunia politik ini? Misalnya kan bapakmu ini kan, aku kenalin bapakmu nih. Orang-orang politik lah bapakmu ini, aku kenalin orang-orang berpengaruh lah kalau mau dibilang di Balikpapan. Ada nggak pengen ngikutin jejak beliau ini? Ya, jadi saya pernah bukan dikatain ya, ditanya termasuk oleh bapak juga. Mungkin dia masih ingat atau masih sudah lupa ya. SMP itu saya ingat, sempat juga saya diantar oleh beliau. Ditanya, Iyat itu, panggilan saya di rumah Iyat. Iyat itu kalau mau besar mau jadi apa? Disclaimer dulu, yang pas saya masih kecil, masih otak itu masih belum out of the box lah, masih labil. Biasa itu kan anak kecil itu pengennya jadi pilot, jadi tentara, jadi guru, polisi, dan misalnya jadi dan lain sebagainya lah. Kalau saya ini yang pas kecil saya ditanya ini pengen jadi apa, saya pengen bilang saya pengen jadi bos total. Bos total. Bos total, tahu nggak bos total itu apa? Nggak tahu saya. Jadi saya pengen jadi bos di perusahaan total. Oh, perusahaan total. Perusahaan total. Oh, gitu. Makanya saya bilang bos total. Saya pengen jadi bos total gitu. Itu kita harus menggeserkan satu-satu dulu tuh kalau kayak begitu tuh. Nah, ini namanya cita-cita. Iya betul, cita-cita. Seperti bagaimana bilang Ahmad Saroni itu, kamu kalau mimpi aja. Iya betul. Nggak apa-apa mau kamu mimpi jadi presiden, mau kamu mimpi jadi apa, yang penting kamu jangan mimpi jadi nabi. Nah, itu berdosa itu. Sudah nggak mungkin berdosa lagi. Betul. Mimpi ya setinggi-tingginya. Jatuh itu urusan belakang, yang penting kamu raih dulu, kejar dulu gitu. Saya pengen jadi bos total. Kalau dibilang saya pengen ke dunia politik, SMP itu sudah muncul gairah politik saya. Kenapa? Ya ada beberapa guru juga yang mengatakan bahwa ini 11-12 saya sama bapaknya, pintar ngomong dan lain sebagainya. Saya kembali lagi, saya tidak merasa saya itu pintar, saya tidak merasa itu saya itu pandai lah. Saya selalu mengatakan, wah ini lebih pandai. Kayak sekarang ini saya bilang bapak ini lebih cerdas daripada saya, lebih baik daripada saya gitu. Kalau dibilang saya mau ke dunia politik, ya itu dari SMP itu saya sudah ada cita-cita saya ke dunia politik. Kenapa? Karena saya tahu di dunia politik itu nawaitu saya, ya saya melihat orang tua saya juga bahwa membantu orang itu lebih mencangkup lebih banyak. Ya betul. Itu betul. kebijakannya dia dan lain sebagainya. Karena itu saya mau beramal lewat jalur politik. Nah, begitu. Oh gitu. Makanya saya sekarang kalau bisa dibilang saya bekerja juga dalam artian berbisnis, ya saya mencari uang di luar daripada politik ini. Nanti insya Allah kalau memang ada mau terjun ke dunia politik, saya sudah tidak mengurusi lagi finansial di sana gitu. Saya betul-betul fokus waktu saya untuk menjalankan amanah dari masyarakat. Oh gitu ya. Ini aku juga baru dapat info nih, habis searching nih. Katanya nih banyak ini kan kamu bilang tadi kerjaan ini nggak percaya saya ini anak-anak ini nggak mungkin kerja nih. Pasti ini punya bisnis ini. Bisnis apa sih yang lagi kamu jalanin ini? Ya kalau bisnis saya ada beberapa ya. Termasuk mungkin yang lebih familiar itu saya mempunyai bisnis resto dan cafe. Cafe.
Apa tuh namanya tuh? Manggar Point. Oh, Manggar Tapi, Point. ya, tapi nama kopinya sekarang namanya Wisdom Point. Oh, Wisdom Point ya. Gitu. Ya itu aja yang lebih familiar. Lebih familiar itu cuma ya. lagi bergelut Hmm. di bidang media juga Oh, sekarang. media juga ya? Media. Hmm. Namanya Cakrawala Nusantara Borneo, disingkat CNBTV. Oh iya, CNBTV itu yang. Ya dan kemarin juga pernah ekspor. Oh iya, ekspor itu iya, aku juga pernah dengar itu ekspor. Cuma lagi stuck kan. Ah. Ya itu saya bilang karena memanage waktu ini sudah gampang karena saya iya, juga betul. di samping itu saya kuliah juga. Manage waktu kerja bisnis ini satu aja masih agak-agak keteteran gitu. Jadi ya mau nggak mau harus salah satu harus ada yang dikorbankan gitu. Ya, kayaknya nih Bro Sirat ini kayaknya butuh asisten kan, ini kalau ada yang perlu ada lowongan asisten ini coba daftar aja nanti, coba komen aja boy. Ya benar. Nyari nih asisten kayaknya nih. Ya, butuh asisten kayaknya orang-orang kayak bisa begini nih. manage gitu. Terutama urus pajak gitu. Oh iya, betul. Pusing itu. Tapi kan sudah nihil semua kan. Iya, nihil betul, semua betul. gitu. Nah terus ini kita ngomong tadi banyak perjalanan nih dari bisnis, karir atau apa nih. Pastilah kita laki-laki nggak luput lah dari cewek lah. Nah tipe cewek kayak apa? Ya masalah perempuan ini ya masalah sensitif kalau saya. Karena orang tua saya termasuk mama ya, kalau ke bapak saya jarang kalau masalah cinta-cintaan. Kalau ke mama tahu lah kalau beliau. Kalau saya bilang saya punya cewek, saya bilang dari dulu saya nggak pernah punya cewek. Oh ya nanti cari aja, nanti IG-nya kita cantumin bawah, nanti coba DM aja nanti nih. Iya saya nggak pernah punya cewek gitu. Kalau dekat saya nggak munafik. Kalau dekat ada, enggak banyak. Enggak banyak. Oh, enggak banyak ya. Dekat. Yakin Kalau dekat ini? ada. Oh, ada ya. Berapa tuh? Karena saya takut saya dekat banyak sama cewek karena orang kan ada bilang pernah lah saya banyak juga dekatin. Cuma nggak sampai jadian lah. Kalau kita bahas mudah sedikit lah ini, bahas. Ghosting. Ya. Waduh. Bahasnya itu bilang ghosting lah. Padahal saya merasa nggak ghosting. Karena bilangnya saya berlebihan, terlalu perhatian. Tapi tujuan saya itu nggak ada untuk pacaran. Dalam artian sekarang pacaran kan. Kalau dibilang mantan atau pacar, saya nggak pernah pacaran, nggak pernah punya mantan. Salahnya cewek itu, nah orang ngetik pakai jari, dia nih ngetiknya pakai hati. Wah, itu yang bahaya itu. Berarti tipenya seperti apa nih tipenya? Ya kalau tipe saya sih dewasa kah atau cantik oh atau ya tentu apa? Nggak bisa munafik kita pertama lihat yang cantik, pasti. Kemudian yang dewasa, dewasa. Kemudian seiman lah. Iya seiman. Keturunan, kalau saya bisa lihat gitu. Ini disclaimer dulu nih, nanti dibilang saya ini apa namanya pemilih. Ini bukan pemilih ya, iya, ini lain. Ini perintah Nabi, Iya betul. Ini perintahnya Nabi Muhammad SAW bahwa carilah kriteria itu yang seperti apa yang saya ngomong tadi itu, yang seiman, yang cantik, keturunannya dan lain sebagainya gitu. Ya berarti, terutama saya mau lihat itu ya bisa dibilang 11-12 itu kayak mama saya lah. Oh mama saya itu kuat banget itu. Mantap lah pokoknya. Iya betul, apalagi kan iya betul gitu. Berarti sekarang dekat banyak. Banyak dong. Kalau dibilang dekat banyak, ada, enggak banyak. Enggak banyak ya. Coba saya mau tanya dulu. 3. Banyaknya menurut Bapak Pace ini banyak itu ada berapa sih? Banyak itu berapa? Kata banyak kan lebih dari 1 tuh sudah pasti banyak dong. Oh gitu ya. Iya dong. Berarti saya termasuk banyak ya. Oh banyak dong. 2 aja tuh. Oh 2 aja ya. Sebenarnya saya bukan mau. Ya ini saya bilang kita sebagai laki-laki juga nggak munafik, kita harus punya spare ini. Kalau nggak jadi yang satunya. Oh gitu ya. Nggak yang satu jadi juga gitu. Bukan gitu sih tujuannya, cuma ya harus ada cadangan. Harus ada cadangan. Oh kita harus ada cadangannya. Cuma kalau sudah jadi nggak boleh cadangan itu. Oh iya betul, nggak boleh. Intinya ini kan sekarang belum ada terikat lah sama sekali. Ya kan jadi bebas dong. Ya hak-hak aja sih. Iya dong bebas. Gitu. Ya intinya ya itu yang aku bilang. Ya kita ngerti kan pakai jari, ngapain ngerti pakai hati dong. Nah, iya dong. benar. Iya dong. Aduh. Nah, tadi sudah dari tipe cewek nih. Sekarang apa sih di sekarang ini yang pengen kamu capai tapi belum tercapai? Ya, ada beberapa memang yang belum saya capai. Terutama itu masalah pacar itu ya. Saya belum. Oh ya ini kapan nih nikah nih? Oh iya. Jodoh aja belum nanya nikah nih. Iya, Aduh, belum. berat ini ya. Tapi kan enggak tahu kan kalau kita minta sama yang di atas langsung iya betul. Langsung hari siapa tahu nanti selesai podcast ada yang langsung nanya ya kan. Amin aja. Iya, amin aja. Amin paling serius ini. Iya betul. Ya, kalau dibilang banyak ada beberapa memang yang saya pengen capai.
terutama bisnis, ada beberapa bisnis yang saya pengen bangun lagi. Ya betul, ini kan sekarang anak-anak muda ini sekarang ini kan banyak sekali yang pengen berbisnis ini. Nah ini apa nih yang belum pernah tercapai nih, yang pengen dicapai tapi belum tercapai nih? Ya, banyak sih saya pengen. Ini saya nggak bisa sampaikan karena saya takut diambil ini strategi Idenya. bisnis. Iya, ide Ya, saya. dicuri Cuma nanti ya. lah kita tunggu aja nanti. Nanti Bapak Pak Aceh bisa undang saya lagi kalau Insya Allah Oh, kalau iya. sudah jadi. Oh, iya, Insya Allah betul. ini. Insya Allah ya. Kalau udah jadi bisnisnya Ya, saya berdiri mohon nih. maaf, saya bukan nggak mau ngomong bahwa takutnya saya diambil ide saya, kemudian orang itu Curi star disclaimer, curi star, padahal itu ide kami. Hmm. Dia itu langsung bilang, bah itu Raja itu buat itu ikut-ikut. Nah padahal itu Oh ide iya, kami. Karena saya betul. sering begitu. Nah, plagiat Tapi lah saya orang bilang. ya selalu ngomong diam aja. Saya lebih keep silent aja kalau sekarang gitu. Ah, ya, keep silent aja gitu ya. Apa bisnis yang pengen saya capai? Banyak. Hmm. Mungkin yang tidak terlalu banyak, mungkin ada 3 lah. Ada 3 dan 2 yang pengen saya fokuskan. Ini saya lagi rintis. Saya tidak bisa sebutkan. Nanti kita tinggal Tunggu tanggal mainnya lah. Tanggal mainnya aja nanti. Oh iya betul, mantap. Terus ini ada lagi nih pengen nggak membangun lapangan pekerjaan untuk warga-warganya sekitar gitu? Tentu nawaitu kami juga buat resto ini, buat CNB dan perusahaan-perusahaan lain itu nawaitu saya itu pertama itu saya ingin mempekerjakan orang-orang yang tidak bisa bekerja di perusahaan yang harus ada gelarnya. Nah, di kami ini untuk masuk di kami ini ikut prosedur saja. Intinya punya skill lah. Punya skill lah, jujur. tidak apa mestinya mempunyai gelar dan lain sebagainya gitu. Makanya tujuan kami memang bangun banyak-banyak perusahaan, sama saja bangun sebanyak-banyak lapangan pekerjaan. Iya, lapangan pekerjaan. Ya, Ya, itu betul. makanya tujuan kami ya itu. Semoga aja bermanfaat lah saya bangun ini. Tentu kita saling berkesinambungan. Misalnya si A harus membutuhkan si B dan begitu pula sebaliknya B membutuhkan A, karena kita kan manusia makhluk sosial kan. Ya saling Harus membutuhkan. saling- Ya betul, harus saling membutuhkan ya. Betul. Aku bingung ini. Ini kayaknya kita sudah kulik semua mulai dari dia flashback ke masa lalunya, dari kayak keluarganya, terus dari apa sih yang pengen dia capai. Itu kayaknya semua ini sudah tahu sih. Jadi kalian semua sudah tahu kan ini siapa ini orang ini. Ini penguasa ini di timur ini. Kalau aku bilang dia ini penguasa ini di timur ini. Sudah lanjut ya. Mungkin guys tadi kita sudah banyak dapat pelajaran ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Jadi Itu seperti kayak saya kenal itu kata-katanya itu. kenal gitu ya. Kenal. Oh, kenal. Boleh saya yang closing kan? Sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, ambil baiknya, buang buruknya. Betul itu, gitu aja. Pokoknya ya semoga lah apa yang aku undang ini si Broko ini ya semoga kalian di rumah tuh bisa ambil baiknya gitu, buanglah buruknya gitu Amin, aja. amin. Ya kan? Amin. Oke, Bro. Terima kasih ya. Siap. Udah mau sempatkan waktu untuk mampir ini. Jadwalnya beliau ini padat tapi masih Udah juga. sempatkan untuk mampir sini. Oke guys, terima kasih udah saksikan podcastku. Mungkin kalau ada saran bintang tamu atau siapa yang mau diundang nanti komen aja di bawah biar kami mungkin insya Allah bisa undang siapa lagi yang pengen kita undang. Siapa yang pengen kita kulik pribadinya dia lagi nih. Oke, saya Pace, pamit undur diri. Terima kasih.